Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس liyuzikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan harta dan jiwanya menegakkan dinul Islam, membawa al-Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan bagi kita umat yang dicintainya. Dan beliau telah meninggalkan pegangan ini untuk keselamatan kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatin nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, amrayni, dua pegangan. Siapa saja yang berpegang teguh terhadap keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini dan akhir-akhir ini banyak terjadi musibah, wabah yang telah Allah datangkan kepada kita, mulai dari negeri Wuhan, Cina, yang dikenal dengan wabah virus corona, sampai ke negeri kita Indonesia dan bahkan dunia. Allah timpakan musibah ini berupa virus corona. Di dalam Al-Quran Allah katakan semua itu disebabkan oleh karena tangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran pada ayat yang telah kita bacakan di awal muqaddimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Disebabkan oleh tangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyuzikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah ingin merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ma asabakum min musibatin, apapun musibah yang menimpa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa bima kasabat aydikum, disebabkan karena ulah tangan kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pendengar dimanapun berada, oleh karena itu terjadinya musibah disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Barangkali mungkin karena dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan, dan bahkan kita telah lari dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hendak menegur kita, memberikan peringatan kepada kita
agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah musibah. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah, maka jadikanlah musibah ini, wabah ini berupa tersebarnya virus corona yang merajalela bahkan sampai ke penjuru dunia, menggentarkan dunia. Maka ini hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi kita. Maka oleh karena itu marilah kita ambil iktibar, pelajaran. Anggaplah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegur kita, atau bahkan sedang menguji kita dengan wabah virus corona yang telah merajalela di negeri kita ini, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin pendengar dimanapun berada, dengan musibah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semuanya untuk taat beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita lalui. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yasraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian, kata Allah, mengira kami telah beriman sementara belum datang ujian? Apakah kalian dibiarkan mengatakan amanah, kami telah beriman sementara belum datang ujian? Tidak. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini Allah uji dengan musibah wabah virus corona. Bahkan begitu dahsyatnya wabah yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, virus corona, begitu dahsyatnya penyebarannya, dan bahkan dapat merusak tatanan kehidupan, terutama peradaban kehidupan manusia. Begitu dahsyatnya musibah yang Allah datangkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada beberapa solusi yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari musibah-musibah yang berkepanjangan menimpa negeri kita ini. Di dalam hal ini adalah wabah virus corona yang melanda negeri kita. Yang pertama hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita menjalankan, mematuhi aturan pemerintah, himbauan pemerintah kita berdasarkan fatwa dari majelis ulama, mengajak kita semuanya kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjauhi keramaian. Artinya kita tetap di rumah menjaga supaya tidak tersebarnya penyebaran virus corona. Karena ini adalah salah satu pemutus mata rantai tersebarnya virus corona, yaitu menjauhi keramaian. Dan bahkan para ulama telah mengeluarkan maklumat, mengeluarkan fatwanya. Bahkan sholat zuhur saja berjamaah dapat kita laksanakan di rumah. Begitu juga dengan sholat Jumat berjamaah, diganti dengan sholat zuhur, dilaksanakan di rumah berjamaah dengan keluarga kita. Ini adalah aturan kemaslahatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan para ulama. Tujuannya adalah salah satu untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Dan ini tentu memiliki banyak manfaat bagi kita. Kemudian pemerintah juga mengajak kita agar kita selalu menjaga imun tubuh kita, menjaga kesehatan kita, mencuci tangan kita, badan, pakaian kita, memakai masker agar tidak tersebarnya virus corona dengan mudah. Karena ini juga adalah bagian dari agama kita, menjaga kesehatan kita, bagian dari agama kita, terutama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, yakni menjaga kebersihan kita.
Hadirin kaum muslimin jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walau bagaimanapun ikhtiar yang telah kita lakukan, usaha yang telah kita lakukan tanpa diiringi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan sempurna. Maka oleh karena itu, dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah musibah berupa virus corona ini berlalu dari negeri kita. Hadirin kaum muslimin, apalagi kita akan memasuki bulan yang mubarak, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah ijabah doa-doa hamba-hambanya, bulan di mana dikabulkan doa hamba-hambanya. Maka marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang mendatangkan musibah. Karena dia musibah itu datang, maka kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah berupa virus corona ini berlalu dari negeri kita. Dan yang terakhir, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah kita berdoa kepada Allah, maka kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada Allah. Kalaupun itu terjadi pada diri kita, maka itu adalah segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum." Apapun musibah yang menimpa di bumi ini dan juga terhadap dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan illa fi kitabin min qabli an nabraha, melainkan telah dituliskan di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Inna zalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, tawakal kepada Allah. Semoga dengan mengambil hikmah pelajaran dari apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, para ulama, ulil amri, semoga ini menjadi manfaat dan faedah di dalam menjalankan syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa solusi yang harus kita lakukan yang dapat memutuskan mata rantai tersebarnya virus corona bagi kita semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.